diberkati dan dikasih oleh Tuhan seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pertolongan Tuhan, bukan saja habis pada hal-hal yang bersifat jasmania, tapi bagaimana pertolongan Tuhan itu lebih daripada itu, besar kuasanya ketika Dia menyelamatkan kita semua dari dosa, dari kebinasaan. Karena harus kita renungkan bersama, seperti yang di mana-mana ketika saya mendapatkan kesempatan, saya ingatkan bahwasannya kita semua adalah orang-orang yang tidak layak, tidak pantas. Kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan belas kasihan itu karena kasih karunia daripada Allah, yang olehnya kita semua boleh layak datang pada Bapa. Jika tanpa ada pengorbanan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu, maka sebaik-baik apapun kita dalam melayaninya, mau mencoba menyenangkannya, tidak bisa. Karena apa? Tanpa Yesus kita statusnya sebagai orang yang berdosa, berdosa yang layak mati, layak binasa, dan tidak bisa mendapatkan keselamatan. Dan kalau sampai Bapak Mama jemaat Tuhan di sini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka berbahagialah kita. Karena apa? Karena kebahagiaan yang sejati, ungkapan syukur yang sejati, bukan kita kaya di dalam dunia ini. Percayalah, apapun yang kita punya, jabatan, popularitas, kekayaan, uang yang full, makanya sampai 270 triliun, mungkin ya, tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Orang sering bertanya, nanti mati di mana ya? Apa yang pernah kita pikirkan ketika kita datang ke rumah-rumah duka, melihat orang yang mati, kira-kira setelah ini dia kemana? Apa yang terjadi saat nanti dia tutup mata? Dan mungkin itu akan menghampiri kita satu persatu suatu waktu nanti. Dan kita bersyukur kita memegang surat cinta, yakni Alkitab, firman Allah, yang dengan terang benderang menunjukkan segala kebenarannya, bahwasanya di dalam Kristus Tuhan, di dalam Allah Sang Penebus itu, kita mendapatkan kepastian keselamatan. Amin. Dan ketika kita selamat nanti mendapatkan kepastian keselamatan, itu bukan berbicara kita masuk surga sah, Bapak Mama. Itu terlalu kurang atau kurang. Surga itu akibat. Tetapi yang lebih daripada itu, kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang kita imani seperti yang Injil Yohanes sampaikan, bahwa berbahagialah yang mereka yang tidak melihat namun percaya. Akan ada satu waktu nanti, Paulus katakan di Korintus, toh, kita akan melihat, berjumpa muka dengan Dia. Jadi Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang teolog yang mengatakan bahwa bukan surganya yang ku mau, tapi Yesus yang aku ingin jumpai. Karena itu semua yang menjadi pengharapan kita. Amin. Dan ketika kita sebagai orang Kristen percaya kepada Alkitab, maka Alkitab menjadi otoritas yang utama. Firman Tuhan, buku fisik yang mungkin ada yang sulesu atau mungkin ada yang baru, tetapi isinya berkuasa. Amin. Kenapa berkuasa? Karena dari Kejadian sampai Wahyu yang ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari latar belakang waktu yang berbeda, dari beratus-ratus tahun yang berbeda, rentan waktu yang berbeda, budaya dan lain sebagainya, tetapi bisa selaras, sama dan satu. Karena yang menuliskan kitab suci ini semua dituntut oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus, yang olehnya ketika kita baca Alkitab ini kita jadi tahu kesalahan kita ini apa ya. Ketika kita baca Alkitab kita boleh bertobat. Ketika kita baca Alkitab kita boleh dikuatkan sekalipun masalah terlalu banyak. Amin. Karena ini bukan buku biasa, buku yang benar-benar mempunyai kuasanya, karena Allah yang menuntut para penulis